Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkannya dengan melaksanakan aktivitas rutin kita di ba'da maghrib setiap Rabu malam, yakni ngaji kitab Nasihatul Ibad. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mari kita baca surat Al-Fatihah sekali untuk kita hadiahkan kepada pengarang kitab Nasihatul Ibad ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, di dalam pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-6 dari bab Thulathi. Malam ini kita akan membahas makalah yang ke-7. Wal maqalatus sabi'atu, makalah yang ke-7. An Dawudan Nabiyyi. Makalah yang ke-7 ini dari Nabi Daud. Ya. Qala uhiya fiz Zabur. Nabi Daud bersabda, diwahyukan di dalam Az-Zabur, haqqun 'alal 'aqili alla yashtaghila illa bi thalathin. Wajib bagi orang yang berakal untuk tidak berkesibukan, untuk tidak beraktivitas kecuali dalam 3 hal. Tazawwudun limi'adin, yang pertama adalah persiapan untuk tempat kembali. Wa mu'natun lima'ashin, dan biaya untuk kehidupan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wa talabu ladzatin bihalalin, mencari kelezatan, kenikmatan dengan halal. Jadi Nabi Daud menginformasikan bahwa di dalam kitab Zabur itu diantaranya ada 3 hal ini yang diajarkan, ya, bahwa seseorang itu kalau mau disebut sebagai orang yang berakal, al-akil, ya, di dalam
dirinya ada 3 hal itu tadi. Ya. Jadi yang pertama adalah mempersiapkan untuk tempat kembali, maksudnya ya akhirat, ya. Lalu kemudian berkesibukan di dalam mencari biaya untuk hidup, dan yang ketiga mencari kenikmatan, mencari kelezatan dengan catatan yang halal. Ya. Mari kita bahas satu persatu, dan mungkin malam ini hanya akan kita bahas yang pertama saja, yaitu tazawudun limi'adin. Ya. Mempersiapkan ya, bekal untuk tempat kembali. Nah, mi'ad, ya, mi'ad atau tempat kembali itu oleh Imam Nawawi di syarai dengan ai li akhiratihi. Maksudnya mempersiapkan bekal li akhiratihi untuk akhiratnya. Ya. Jadi yang dimaksud mi'ad tempat kembali itu ya tidak ada lain kecuali akhirat itu. Caranya dengan bagaimana? Bi'ada'il a'malis salihati, yaitu dengan mengerjakan amal-amal yang soleh. Ya. Ini kriteria yang pertama, ya. Jadi seorang yang disebut sebagai al-aqil, orang yang berakal itu sekali lagi adalah orang yang mau mempersiapkan bekal untuk hari akhirnya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lama kita bahas, ya, beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas makalah yang ke-5 berarti ya, ini yang ke-7 berarti yang ke-5, poin yang ke-3 itu kita berbicara mengenai bagaimana yang namanya kematian itu merupakan mau'izah yang terbaik, ya. Bapak pasti masih ingat, ya, belum lama. Kenapa kematian itu disebut sebagai mau'izah yang terbaik? Ya, karena orang itu kalau mau menggunakan akalnya, ya, ketika melihat peristiwa kematian yang terjadi di sekeliling kita, ya, yang terus terjadi silih berganti, ya, itu pasti ya bisa mengambil pelajaran bahwa kita pun juga akan mati, ya. Itu pelajaran yang terpenting dari peristiwa kematian itu. Ya, itu ngendikannya Imam Ali, ya. Tapi Nabi pun juga sama, ya. Nabi pernah bersabda, kafa bil mauti wa'idho. Ya. Jadi kematian itu cukuplah menjadi mau'idhah bagi kalian. Nah, yang perlu juga kita fahami bahwa terkait dengan persoalan kematian itu, sebagaimana yang dulu sudah pernah saya sampaikan, itu tidak ada orang yang tidak percaya dengan adanya kematian itu. Ya, semua orang, siapapun, termasuk orang yang ateis sekalipun, itu tidak bisa mengelak terhadap apa yang disebut dengan kematian itu. Ya. Semuanya sadar pasti akan mati. Ya. Tapi persoalannya lalu kemudian ada orang yang hanya yakin mati itu datang, tapi setelah mati itu selesai. Ya. Dikiranya setelah kematian itu tidak ada kehidupan. Ya. Ya. Nah, orang-orang ateis, orang-orang yang berfaham materialis, ya, bahwa yang ada itu materi, ya itu yang diyakini. Ya. Roh tidak ada, ide tidak ada. Ya, sehingga begitu orang sudah mati ya selesai. Ya. Nah, dalam pandangan
kita sebagai orang yang beragama, terutama orang Islam tentu saja ya, bahwa yang namanya kematian itu kemudian disusul juga dengan keyakinan bahwa nanti kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting yang harus kita yakini itu, ya. Ya. Makanya kalau apa namanya kita itu membaca Al-Quran itu, ya, kalau ada orang yang meninggal, kita apa itu zikirnya itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, ya, dan kita akan kembali kepada Allah. Ilaihi raji'un, kepada Allah lah kita akan kembali, ya. Kapan? Ya dimulai dengan kematian itu, ya. Nah nanti kemudian sampai pada saat tertentu datanglah apa yang disebut dengan hari kiamat, ya. Setelah datang hari kiamat itu kemudian kita dibangkitkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama kita wafat dari mulai Nabi Adam sampai dengan nanti datangnya hari kiamat, ya, umat manusia itu berada di dalam apa yang disebut sebagai alam barzakh itu, ya, alam antara, ya, antara alam dunia dengan alam kubur itu. Alam kubur, antara alam dunia dengan alam akhirat itu. Alam barzakh itu sama dengan alam kubur itu, ya. Jadi alam kubur itu ya bukan kuburannya itu, itu dunia yang merupakan pemisah, ya. Barzakh itu sebenarnya artinya pemisah, ya, antara alam dunia dengan alam akhirat itu. Nah intinya pada saatnya nanti akan dibangkitkan semuanya, ya, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai dengan, tidak tahu nanti yang terakhir itu siapa. Kalau dulu istilahnya ya dari Nabi Adam sampai Adam Malik, ya, dari Nabi Adam sampai Adam Jordan, ya itulah. Tidak tahu besok itu Adam siapa lagi, ya, tidak tahu. Ya. Ya. Adam Malik sudah lewat, ya. Adam Jordan masih, ya, masih, ya. Ya. Al-Quran sangat tegas menyatakan hal itu, ya. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, ya. Jadi sesungguhnya yang namanya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, ya. Dan sesungguhnya Allah itu nanti akan membangkitkan orang-orang yang ada di alam kubur itu. Nah ini harus kita yakini ini sebagai seorang muslim ini, ya. Jangan sampai kemudian kita tidak yakin akan kebangkitan setelah mati itu, ya. Ada orang yang punya paham seperti yang tadi saya katakan, itu paham yang paham materialisme, yang beranggapan bahwa yang ada itu materi, ya. Ya sudah, tidak ada itu roh itu, ya. Makanya orang begitu mati ya selesai, roh tidak ada, ya. Bagaimana bisa dibangkitkan lagi? Itulah yang kemudian disitir di dalam surat Yasin di bagian akhir itu, ya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, ya. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan itu ya, pertanyaannya itu sebagaimana dikutip dalam Al-Quran itu, siapa yang akan membangkitkan kita, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk redam itu, ya. Allah menjawab, qul, katakanlah Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang membangkitkan kalian adalah zat yang menghidupkan kalian itu pertama kali. Dulu kamu tidak ada, dulu kamu mati, kamu dihidupkan, ya.
Ya. Nanti kamu akan dimatikan, tapi setelah itu akan dihidupkan kembali untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dengan nada bertanya sebenarnya menegaskan itu ya. Dalam surat Al-Baqarah awal-awal itu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Masya Allah itu. Bagaimana kalian itu kok bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu itu ya dulunya mati tidak ada dihidupkan oleh Allah. Ya. Jadi sebelum kita hidup di dunia ini, dulu kan mati kita tidak ada, dihidupkan. Itu mati yang pertama, hidup yang pertama. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian dimatikan. Tsumma yuhyikum. Nanti setelah mati jangan lupa dihidupkan kembali kita itu. Ya. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi tadi itu ya, zikir kita ketika ada musibah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ketika kita itu sadar ya bahwa kita itu akan mati dan nanti akan dikembalikan, itu yang perlu kita sadari juga adalah bahwa dikembalikan itu bukan kemudian lalu tidak ada persoalan ya. Justru itulah persoalan yang kemudian muncul. Kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita ketika kita di dunia. Ya. Jadi makanya yang namanya hidup itu tidak boleh main-main ya. Ya. Karena apa? Karena harus dipertanggungjawabkan kepada Allah itu. Ya. Dalam Al-Quran itu sangat tegas itu dinyatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah kerjakan. Ya karena Allah Tuhan, Allah yang maha segalanya. Allah yang berhak melakukan apa saja. Ya. Maha kuasa Allah itu. Nah, wahum yus'alun, tapi mereka itulah yang dimintai pertanggungan jawab. Kalau kita berbuat apa saja di dunia ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya harus hati-hati lah. Lah disinilah makanya lalu kemudian orang itu harus mempersiapkan diri itu, ya. Jadi logikanya begitu. Kenapa kok orang yang mau beramal untuk hari akhirat itu kok disebut sebagai al-akil, orang yang berakal ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menghitung atau mengevaluasi dirinya sendiri kemudian mau mempersiapkan diri dengan amal untuk kehidupan sesudah mati. Ya ini tadi ya. Karena apa? Karena orang itu sekali lagi nanti akan mati. Dan setelah mati itu dia akan dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah dan dimintai pertanggungan jawab. Ya. Makanya butuh bekal memang. Harus disiapkan bekal itu. Wong kita mau pergi kenjuar aja butuh bekal loh itu. Kenjuar ya, kalau sekarang kenjuar, sekarang ke mall ya. Ke mall tuh butuh bekal ya. Kalau nggak bawa bekal, lalu ngapain di sana ya? Hanya lihat ada orang makan, lihat ada orang beli ini, hanya lihat ya. Ya, butuh bekal kita. Ya. Pergi ke Jakarta Pak, butuh bekal enggak? Butuh bekal. Semakin jauh perjalanannya, semakin dibutuhkan bekal yang semakin banyak. Pergi haji, tambah lagi bekalnya. Banyak lagi. Ya. Lah ini bekal akhirat. Ya, pergi yang selama-lamanya tidak akan pernah kembali. Dan kalau ada yang kurang tidak bisa pinjam, tidak bisa minta dikirimi.
Ya. Loh sekarang misalnya pergi kemana ya, ke luar negeri sekalipun, kalau di era sekarang gampang itu ya. Apa namanya, minta dikirim ya, dari sini bisa ya, ditransfer ya. Atau kalau haji ya pinjem temannya dulu bisa. Nah kalau sudah di akhirat gimana? Wong nggak bisa kembali, mau pinjem siapa? Nggak bisa. Ya. Kalau dulu belum ada transfer, belum ada apa-apa, ya lalu kemudian makanya ada konsep Ibnu Sabil itu, orang yang di perjalanan itu, anak jalanan itu makanya berhak untuk menerima zakat itu karena sangat mungkin kan orang di tengah jalan kehabisan bekal, ya. Jadi luar biasa itu ajaran Islam mengatur tentang kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dalam kehidupan seorang manusia itu, ya. Lah, untuk perjalanan yang dekat-dekat saja itu, yang kita masih bisa, ya istilahnya dibantu orang, ya itu aja tetap butuh ya sangu ya. Apalagi kalau ini konteksnya adalah pergi yang, masya Allah tidak pernah kembali. Ya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bekal dan bekalnya harus banyak. Nah karena itulah makanya ya kemudian ya serius betul di dalam mencari bekal untuk kehidupan akhirat itu. Dan orang yang bisa melakukan itu sekali lagi, ya, ini kata Nabi Dawud, ya, itu disebut sebagai al-aqil, orang yang berakal. Ya. Jadi orang yang berakal, orang yang cerdas itu bukan kok orang yang IQ-nya tinggi, enggak. Ya. Orang IQ-nya tinggi kayak apa, tapi kalau hidupnya tidak mau mempersiapkan diri, ya, untuk bekal di akhirat, cerdas enggak itu? Ya enggak, menurut ngendikanipun Nabi Dawud dan menurut ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sangat familiar ya dengan hadis yang menyatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati, ya,